Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lazwa Urfala Versafara Kotrunada dari kelas 11 IPS 3. Kali ini saya akan membahas beberapa soal OSNK bidang ekonomi atau OSN tingkat kabupaten. Untuk soal yang pertama, yakni Microeconomic Studies such topic as, yang artinya di mikroekonomi itu kita mempelajari tentang topik apa saja. Pertama-tama, untuk ekonomi itu dibagi menjadi dua, makroekonomi dan mikroekonomi. Untuk yang A, yakni factors that determine inflation, atau faktor yang mempengaruhi sebuah inflasi. Tentu itu salah ya jawabannya, karena inflasi itu berhubungan dengan makroekonomi, bukan mikroekonomi. Untuk yang B, forces that influence the price of clothes, atau yang artinya kekuatan yang mempengaruhi harga sebuah pakaian. Tentunya ini berhubungan dengan pasar ya, jadi ini bisa jadi sebagai mikroekonomi. Untuk pilihan ganda yang selanjutnya itu ada penentu total output, apakah tingkat pengangguran akan naik atau turun, tren harga pasar saham secara keseluruhan. Jadi, itu sudah pasti termasuk dalam makroekonomi ya. Jadi, jawabannya adalah tentu yang B, forces that influence the price of clothes. Untuk nomor 2, permasalahan yang dicapai Natali dalam mengembangkan usaha yang dirintisnya. 1. Kesulitan menentukan varian cupcake yang akan diproduksinya. 2. Mengapa Natali yang ingin memproduksi cupcake? 3. Distribusi cupcake yang masih mengalami kesulitan. 4. Menentukan cara atau teknik untuk memproduksi cupcake yang lebih efisien. 5. Memilih sasaran konsumen yang akan mengkonsumsi cupcake yang diproduksinya. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang termasuk dalam masalah ekonomi modern yang dihadapi Natali adalah nomor. Nah, sebelumnya untuk permasalahan ekonomi itu dibagi menjadi dua ya. Ada permasalahan ekonomi tradisional sama modern. Yang tradisional itu ada 3. Perihal produksi, distribusi, dan konsumsi. Sementara untuk permasalahan ekonomi modern itu ada 3. What, how, for whom. Yang artinya what. What itu apa? Apa barang yang bisa diproduksi orang produsen. Untuk yang kedua itu ada how. How, bagaimana. Bagaimana sih cara kita memproduksi suatu barang itu dengan lebih efisien, dengan lebih berkualitas yang pastinya. Untuk selanjutnya ada for whom. For whom itu artinya untuk siapa, atau lebih tepatnya ketika kita melakukan produksi itu kita sudah tahu memproduksi itu untuk siapa, sasaran konsumennya siapa, agar meminimalisir kerugian. Nah, sekarang kita lihat lagi dari nomor 1, kesulitan menentukan varian cupcake yang akan diproduksinya. Itu benar ya, karena ini berhubungan dengan what. What atau apa produk akan kita produksi. Untuk poin 2, ada mengapa Natali yang ingin memproduksi cupcake. Itu jelas salah ya, karena itu dalam bahasa Inggris bisa jadi why. Why itu nggak ada dalam pokok permasalahan ekonomi modern. Untuk selanjutnya itu ada distribusi cupcake yang masih mengalami kesulitan. Itu jelas sekali salah ya, karena distribusi itu bagian dari permasalahan ekonomi tradisional, bukan ekonomi modern. Yang keempat, menentukan cara atau teknik untuk memproduksi cupcake yang lebih efisien. Nah, ini jelas berhubungan dengan permasalahan ekonomi modern, yakni how, atau bagaimana sih cara memproduksi cupcake yang lebih efisien. Selanjutnya nomor 6 itu memilih sasaran konsumen yang akan mengkonsumsi cupcake yang diproduksinya. Ini juga benar karena berhubungan dengan for whom. Untuk siapa cupcake ini diproduksi. Jadi merujuk pada permasalahan ekonomi modern tadi, yakni what, how, for whom. Jawaban yang benar adalah C, 1, 4, dan 5. Untuk soal selanjutnya di sini ada membahas tentang keseimbangan pasar atau equilibrium, yang artinya jika jumlah permintaan dan jumlah penawaran digabung, itu keseimbangannya berada di titik mana sih? Nah, jadi langsung saja ke pembahasan. Pertama-tama itu kita cari dulu fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Sebelumnya maaf ya, itu ada sedikit salah. Jadi yang sebelah kiri itu fungsi permintaan, itu sudah benar. Dan sebelah kanannya itu fungsi penawarannya. Jadi rumus fungsi itu Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1.
Jadi sebelumnya itu Q itu quantity ya, atau jumlah barang, sementara P itu price atau harga sebuah barang. Nah, Q1 itu Q atau quantity barang yang sebelumnya, sementara Q2 itu quantity atau jumlah barang setelahnya. Nah, begitu juga dengan yang P atau price. P1 itu harga sebelumnya, dan P2 itu harga setelahnya. Pertama, kita bahas dulu ya yang fungsi permintaan. Itu tinggal dimasukin aja. Q1-nya itu ke 5, Q2-nya 20, min Q1-nya berarti min 5. Selanjutnya, yang P1 sama P2 itu juga sama aja ya dimasukin. Nah, itu kita operasikan dulu ya. Jadi yang 20 itu bisa dikurangi 5 kan? Berarti 15. 2000 min 5000 sama dengan min 3000. Untuk Q-5 sama P-5000-nya itu kita biarkan saja ya, karena itu berbeda variabel dan tidak bisa dioperasikan. Selanjutnya itu tinggal kita kalikan silang aja ya, jadi min 3000 dikali Q-5. Terus yang 15 itu dikali P min 5000. Jadi hasilnya itu ada min 3000 Q plus 15.000 ya, itu sama dengan 15P min 75.000. Nah, selanjutnya yang 15.000 itu kita pindah ruas jadi sebelah kanan kan, artinya dia jadi min. Nah, itu tinggal kita operasikan aja, min 75.000, min 15.000, yang artinya min 90.000. Dari situ kita sudah bisa dapat fungsi permintaannya atau QD, yakni 0,005P plus 30. Selanjutnya tinggal ke fungsi penawarannya, itu sama aja ya, kita tinggal masukin angka-angkanya. Jadi yang bisa dioperasikan, kita operasikan dulu. Seperti 10 min 25, itu min 15 kan. Dan 2000 min 5000, itu min 3000. Selanjutnya tinggal kita kalikan silang aja. Dapatnya itu min 3000 Q plus 75.000 sama dengan 15P plus 75.000. Jadi itu kita tinggal pindah ruaskan aja yang 75.000 ke kanan. Jadi min 75.000 kan. Min 3000 Q sama dengan 15P plus 75.000 min 75.000. Yang hasilnya itu min 3000 Q sama dengan 15P. Selanjutnya tuh kita udah dapat QS-nya, atau QS-nya itu min 0,005P. Selanjutnya bisa langsung dicari ya keseimbangan pasarnya. Rumusnya itu QD sama dengan QS. Jadi min 0,005P plus 30 itu sama dengan 0,005P. Diambil dari QD dan QS tadi. Dan itu kita tinggal operasikan aja ya. Jadi ketemunya PE atau Price Equilibrium itu adanya 3000. Nah, untuk cari Q-nya tinggal kita masukkan PE yang 3000 tadi ke salah satu persamaannya ya. Misal 0,005P, berarti 0,005 itu dikali 3000 yang hasilnya QE itu sama dengan 15, atau quantity equilibriumnya itu 15. Jadi titik keseimbangannya itu terjadi pada 15 sama 3000. Artinya jawabannya adalah B. Nah, untuk soal selanjutnya, ini ada berkaitan dengan elastisitas. Pada saat harga barang 10.000, jumlah barang yang diminta sebanyak 800 unit. Apabila harga naik sebesar 20%, jumlah barang yang diminta turun menjadi 560 unit. Berdasarkan data tersebut, maka sifat permintaan barang tersebut adalah elastisitas harga permintaan. Untuk pembahasannya, di sini kan diketahui P1 itu 10.000, sementara P2 itu 20% naiknya dari 10.000 itu, yang artinya 12.000. Nah, Q1-nya itu 800 dan Q2-nya 560. Nah, untuk rumus elastisitas itu ada delta Q atau selisih dari Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, itu tinggal kita input aja ya. Delta Q-nya itu berarti 800 dikurangi 560, yang artinya 240. Sementara delta P-nya itu 10.000 dikurangi 12.000, yang artinya 2.000. P1-nya 10.000, Q1-nya 800. Tinggal kita sederhanakan, jadi 3/1 dikali 5/10. Itu tinggal kita kalikan, yang hasilnya sama dengan 15/10. Itu kita ubah ke pecahan desimal, yang artinya 1,5. Dan 1,5 itu adalah jawabannya, yakni D, elastis karena E sama dengan 1,5.
Untuk selanjutnya ada soal tentang pasar ya. Berikut adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, yang termasuk ciri pasar persaingan sempurna adalah nomor. Nah, di sini bisa dilihat ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Itu ada informasi sempurna, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, barang homogen, penjual merupakan price taker, tidak dapat menentukan harga. 5. Tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Nah, berdasarkan dari ciri-ciri pasar persaingan sempurna tersebut, jawabannya itu ada di 1, 4, dan 5. Atau yang C. Nah, untuk soal ini itu tentang keseimbangan pasar, sama saja dengan soal yang tadi, tapi bedanya ini keseimbangan pasarnya setelah pajak. Jadi kita hitung setelah dikenakan pajak. Di sini diketahui fungsi permintaannya itu PD sama dengan 60 min 2Q. Sementara fungsi penawarannya itu PS min 20 plus 3Q. Dan pajaknya itu dalam bentuk T ya, atau tax sama dengan 5. Nah, untuk pajak itu sifatnya akan membuat harga naik atau P, price-nya itu naik. Dan pajak akan membuat jumlah barang yang terjual itu turun. Jadi untuk caranya itu PS-nya kita tambah dulu dengan T kan. Jadi min 20 plus 3Q ditambah 5. Hasilnya itu min 15 plus 3Q. Nah, setelahnya kita bisa langsung cari keseimbangannya. Caranya itu PD plus PS 1 atau yang sudah ditambah pajak tadi. Jadi itu 60 min 2Q sama dengan min 15 plus 3Q. Tinggal kita operasikan, nah hasilnya itu ketemu Q equilibrium itu sama dengan 15. Setelah itu tinggal kita cari P-nya sebagai berikut ya, min 15 plus 3Q tinggal dioperasikan, hasilnya P itu nya 30. Jadi keseimbangan harga yang didapat setelah pajak itu adalah 30 dan 15 atau E. Nah, untuk soal nomor 7 ini, biaya tetap akan dikeluarkan oleh warung bakso Katok untuk menghasilkan 500 porsi bakso sebanyak 2 juta, dan biaya variabel per porsi sebesar 6.000. Nah, harga jual bakso itu 12.500 per porsi. Jumlah keuntungan atau kerugian yang dialami oleh warung bakso Katok jika seluruh bakso habis terjual adalah... Jadi soal ini kita disuruh cari ini warung bakso itu dia itu mendapatkan laba atau rugi, dan itu berapa jumlahnya. Nah, jadi di pembahasan ini laba itu terjadi ketika TR lebih besar daripada TC. Nah, TR itu total revenue atau total pendapatan dari sebuah penjualan, sementara total cost atau TC itu biaya yang dihabiskan untuk memproduksi sebuah produk. Sementara untuk rugi itu kebalikannya. Kerugi itu terjadi ketika TR lebih kecil daripada TC. Nah, pertama-tama kita cari dulu TR-nya. Rumus TR itu P dikali Q atau price dikali quantity. Jadi harga jual kita kali dengan harga barang yang terjual. Tadi sudah disebutkan ya. P-nya itu 12.500, sementara Q-nya itu 500. Jadi TR-nya kita ketemu 6.250.000. Untuk selanjutnya kita cari TC-nya. Caranya itu TFC plus TVC. Nah, di sini TFC-nya kan udah ketemu 2 juta. Sementara TVC itu cara mencarinya VC per unit dikali Q. Nah, berarti itu 6.000-nya dikali 500 dulu. Jadi ketemunya 3 juta. Jadi 2 juta plus 3 juta itu sama dengan 5 juta. TC-nya ini udah ketemu 5 juta. Selanjutnya kita langsung cari labanya. Laba itu, cara mencari laba itu TR min TC. Jadi 6.250.000 min 5 juta. Hasilnya itu ketemu 1.250.000 yang artinya warung bakso ini dia itu laba sebesar 1.250.000 atau jawaban yang B. Untuk di soal ini terdapat diagram seputar kegiatan ekonomi ya. Jadi di sini ada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, yang ditanyakan itu berdasarkan bagian tersebut, kegiatan pelaku ekonomi yang ditunjukkan nomor 5 adalah, jadi pertama-tama itu di bagian atas kan ada tulisan input. Itu artinya kegiatan ekonomi yang berlangsung di pasar input atau pasar faktor produksi. Sementara di bawah itu ada tulisan output atau kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar output. Jadi kita lihat dari pilihan yang A, RTK menyerahkan faktor produksi yang dimiliki kepada RTP.
Itu jelas salah ya, karena ini yang A ini merujuk pada poin 1. Kenapa poin 1? Karena itu RTK-nya menyerahkan faktor produksi yang artinya itu terjadi di pasar input ya. Jadi nomor 1 yang dimilikinya kepada RTP. Jadi arah panahnya itu dari RTK ke RTP. Untuk yang B itu ada RTK menerima arus uang karena menyerahkan faktor produksi yang dimilikinya. Nah ini juga sama aja, kegiatannya itu terjadi di pasar input tentang faktor produksi, jual beli faktor produksi. Nah ini RTK menerima arus uang itu artinya dia tuh berasal dari RTP atau produsen. Jadi arah panahnya dari RTP ke RTK yang ditunjukkan pada nomor 2. Untuk yang pilihan C itu jelas salah ya, karena itu RTP mengolah faktor produksi itu nggak ada di poin nomor manapun. Selanjutnya itu ada D, RTP menjual barang atau jasa yang diproduksinya kepada RTK. Nah ini adalah jawaban yang benar. Kenapa? Karena ini terjadi di pasar output. Jadi di poin 5 yang bawah itu. Dan ini alurnya dari RTP ke RTK. Ini udah sesuai ya, soalnya RTP menjual barang dan jasa yang diproduksinya kepada RTK. Jadi arah panahnya dari RTP memberi ke RTK berupa barang. Jadi betul nomor 5. Selanjutnya soal nomor 9, ini juga berhubungan dengan elastisitas ya. Apabila diketahui pada saat harga barang X naik dari 1.200 per unit menjadi 1.500 per unit, dan fungsi permintaan yang berlaku Q sama dengan 10P min 1.000, maka sifat koefisien elastisitas permintaannya adalah. Nah, jadi soal ini sedikit berbeda ya dari yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu menanyakan elastisitas, tapi di soal ini dia menanyakan koefisien elastisitas. Nah, di sini diketahui persamaan Q itu 10P min 1.000, sementara Q-nya itu sendiri sudah diketahui ya, jadi Q-nya itu 1.200. Selanjutnya tinggal dioperasikan saja, jadi ketemu hasilnya P itu sama dengan 20. Nah, karena P-nya itu udah ketemu, kita masukkan ke persamaan Q yang tadi, 10P min 1.000. 10 dikali 20 min 1.000. Jadi hasilnya Q1 itu sama dengan 10. Selanjutnya kita langsung cari koefisien elastisitas ya. Caranya itu Q1 yang tadi dikali P per Q. Jadi 10 dikali 220 per 1.200. Hasilnya ketemu nanti 1,83. Jadi jawabannya tuh elastis ya, karena E itu lebih besar daripada 1. Jadi jawabannya yang A, elastis. Soal nomor 10, PT Java Image memproduksi sepatu dengan mengeluarkan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel rata-ratanya 800.000. Apabila perusahaan tersebut menetapkan harga jual 1 juta per unit, maka berapa produksi minimal yang harus dicapai untuk mencapai titik impasnya? Yang artinya ketika PT Java Image mau untung, dia tuh harus memproduksi berapa? Nah, jadi itu titik impas itu terjadi ketika TR sama dengan TC. Pertama kita cari dulu TR-nya seperti yang tadi, P dikali Q. P-nya kan 1 juta, sementara Q-nya itu belum ketemu, jadi Q dulu. Jadi 1 juta Q. Sementara TC-nya, total cost-nya itu TFC plus TVC. Untuk TFC-nya itu 2 juta. Sementara cara mencari TVC-nya itu VC per unit dikali Q, yang artinya 800.000 dikali Q. Jadi hasilnya TC itu 2 juta plus 200.000 Q. Karena Q-nya itu belum ketemu ya tadi. Selanjutnya kita langsung cari titik impasnya, yaitu TR sama dengan TC. 1 juta Q sama dengan 2 juta plus 800.000 Q. Terus 800.000 Q-nya itu dipindah ruas ke arah kiri. Jadi 1 juta Q min 800.000 Q sama dengan 2 juta. 1 jutanya dikurangi 800.000 jadinya 200 Q sama dengan 2 juta. Ini tinggal dijumlahkan, hasilnya yang ketemu Q itu sama dengan 10. Jadi jawabannya itu yang A, 10 unit. Sekian pembahasan soal materi OSNK bidang ekonomi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kita sama-sama baru belajar ya. Saya Lazwaru Falafel Safara Kotrenda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.